Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa berada dalam lindungan Allah. Amin. Jumpa lagi dengan saya Ibu Sulhah pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan idhar. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari tentang hukum baca idhar, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian idhar, yang kedua menyebutkan macam-macam huruf idhar, yang ketiga menunjukkan contoh bacaan idhar, yang keempat menganalisis lafal-lafal yang termasuk hukum bacaan idhar, yang kelima mempraktikkan lafal-lafal yang termasuk bacaan idhar. Sebelum mempelajari hukum bacaan idhar, maka pertama kali kita harus mengetahui pengertian idhar. Pengertian idhar menurut bahasa adalah jelas atau terang. Sedangkan menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Keenam huruf tersebut dinamakan dengan huruf kholqi. Kenapa dinamakan huruf kholqi? Karena makhorijul hurufnya berada di kerongkongan. Cara membacanya adalah dengan jelas, terang, dan tanpa berdengung. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari tentang pengertian idhar, maka kita harus belajar menunjukkan contoh-contoh bacaan idhar. Yang pertama, kita belajar untuk menunjukkan contoh bacaan idhar nun sukun bertemu dengan salah satu huruf kholqi yang 6. Contohnya, man aroda. Kenapa dinamakan bacaan idhar? Yaitu karena nun mati bertemu dengan hamzah. Yang kedua, contohnya kalimat inhum illa. Kenapa dinamakan bacaan idhar? Karena nun mati bertemu dengan huruf ha. Yang ketiga, man hamalna. Kenapa dinamakan bacaan idhar? Karena nun mati bertemu dengan ha. Yang keempat, liman kholakta. Kenapa dinamakan bacaan idhar? Karena nun mati bertemu dengan huruf kho. Yang kelima, min amalin. Kenapa dinamakan bacaan idhar? Karena nun sukun bertemu dengan huruf ain. Dan contoh yang terakhir adalah min ghillin. Kenapa dinamakan bacaan idhar? Karena nun sukun bertemu dengan ghin. Kemudian contoh bacaan tanwin an atau tanwin fathah bertemu dengan huruf idhar. Contoh yang pertama, ihsanan imma, sebab tanwin fathah bertemu dengan huruf hamzah. Lalu mansakan hum, sebab tanwin fathah bertemu dengan huruf ha. Lalu wasi'an hakiman, sebab tanwin fathah bertemu dengan huruf ha. Lalu siyaban hudron, sebab tanwin fathah bertemu dengan huruf kho. Lalu kemudian fisolan an, sebab tanwin fathah bertemu dengan huruf ain. Contoh yang terakhir, haliman ghafuron, sebab tanwin fathah bertemu dengan ghin.
Selanjutnya, contoh yang tanwin in atau tanwin kasroh bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6. Contoh yang pertama, bimasalin illa, sebab tanwin kasroh bertemu dengan huruf hamzah. Kemudian, mingkornin hum, sebab tanwin kasroh bertemu dengan huruf ha. Kemudian, ahadin hatta, sebab tanwin kasroh bertemu dengan huruf ha. Kemudian ridwanin khairun, sebab tanwin kasroh bertemu dengan huruf kha. Kemudian likulli nabiyyin aduun, sebab tanwin kasroh bertemu dengan huruf ain. Contoh yang terakhir adalah min azabin waliz, sebab tanwin kasroh bertemu dengan huruf ghin. Sekarang contoh yang tanwin un atau tanwin dhammah bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6. Contoh yang pertama, qaumun akhuruna, sebab tanwin dhammah bertemu dengan huruf hamzah. Selanjutnya, inimru'un halaka, sebab tanwin dhammah bertemu dengan huruf ha. Kemudian wafurun halimun, sebab tanwin dhammah bertemu dengan huruf ha. Kemudian qadirun ala, sebab tanwin dhammah bertemu dengan huruf ain. Contoh yang terakhir, la'afun ghafur, sebab tanwin dhammah bertemu dengan huruf ghin. Semua contoh-contoh tersebut, cara membacanya adalah dengan jelas, tidak boleh dibaca dengung dan tidak boleh dibaca samar. Anak-anakku yang hebat, demikian tadi materi pelajaran kita pada hari ini tentang hukum bacaan idhar. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam membaca Al-Quran kita dapat membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.